1802030057 dari kelompok 4 bersama rekan saya Aziza Bule. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan merupakan sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Disebut sebagai pencacahan sebab hasil berwujud suatu bilangan cacah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, aturan pengisian tempat atau filling slot. Definisi dari aturan pengisian tempat merupakan cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Saya akan menjelaskan cara mengisi tempat pada aturan pengisian tempat. Nah, di sini sudah saya sediakan 4 kotak, yang dimana per kotaknya itu diwakilkan oleh angka-angka. Kotak yang pertama angka 1, kotak yang kedua angka 2, kotak yang ketiga angka 3, dan kotak yang keempat angka 4. Di sini saya akan menuliskan kotak-kotak tersebut menggunakan angka. Kotak yang pertama itu diwakilkan oleh angka 6, yang dimana posisi angka ribuan. Angka yang dapat menempati adalah semua angka yang mungkin jumlahnya ada 6. Dan kotak yang kedua adalah posisi angka ratusan, yang memenuhi syarat jumlahnya ada 5. Dari 6 angka dengan satu angka sudah terpakai untuk mengisi kotak kedua. Dan kotak yang ketiga itu diwakilkan oleh angka 4, yang dimana posisi tersebut posisi puluhan yang memenuhi syarat jumlahnya ada 4. Dari 6 angka dengan 2 angka yang sudah terpakai untuk mengisi kotak 1 dan 2. Dan kotak yang ketiga adalah posisi satuan, angka yang memenuhi syarat jumlahnya ada 3. Dari 6 angka dengan 3 angka sudah terpakai untuk mengisi kotak 1, 2, dan 3. Di sini saya akan mengalihkan semua angka yang mengisi tempat sesuai aturan. Baiklah, di sini saya akan mengalihkan semua angka-angka yang di dalam kotak tersebut agar kita mendapatkan banyaknya cara dari pengisian kotak-kotak angka tersebut. Dari 6 angka adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3. Kita cari hasilnya, yaitu 360 cara. Baiklah, kita masuk pada bagian kedua, yaitu notasi faktorial. Notasi faktorial itu dilambangkan dengan N. N elemen himpunan bilangan asli. Nah, di sini rumus ketetapan notasi faktorial, di mana N faktorial sama dengan N kali N kurang 1 dikali N kurang 2, di mana nantinya 3 kali 2 kali 1 diartikan sebagai 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Nah, di sini saya sudah menuliskan contoh, yang dimana contohnya 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka didapat hasilnya sama dengan 120. Baiklah, di sini kita akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu permutasi. Permutasi merupakan istilah yang menunjukkan jumlah susunan objek dalam suatu himpunan dengan melihat urutan. Artinya, dalam menyusun suatu objek dalam himpunan, kamu harus mempertimbangkan urutan objek tersebut dan tidak boleh asal-asalan dalam meletakkannya. Permutasi N unsur yang berbeda. Di sini saya akan memberikan contohnya. Nah, di sini merupakan rumus dari permutasi N unsur yang berbeda, di mana N ini merupakan unsur dan P itu permutasi. NPN sama dengan P pangkat N sama dengan PN kali N. Maka didapat hasilnya N faktorial. Permutasi N dicontohkan juga bisa seperti ini, yang sudah saya jelaskan tadi. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dapat hasilnya 120. Baiklah, di sini kita akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu permutasi R dari N dengan R lebih besar 0 dan R lebih kecil N. Nah, ini merupakan rumus dari permutasi R dari N, di mana N permutasi R sama dengan permutasi N R sama dengan P N R sama dengan N faktorial N kurang R faktorial. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya, yaitu suatu komunitas Karang Taruna akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 20 anggota. Tentukan banyaknya susunan yang bisa mereka pilih. Nah, di sini diketahui banyaknya pengurus sama dengan 3, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. N sama dengan itu banyaknya anggota sama dengan 20. Ditanya banyaknya susunan yang memungkinkan. Maka di sini dapat kita kerjakan dengan memasuki rumus P permutasi NR sama dengan N faktorial N kurang R faktorial. Maka didapat
permutasi 23 sama dengan 20 faktorial 20 dikurang per 20 dikurang 3 faktorial. Maka didapat hasilnya 20 dikali 19 dikali 18, yaitu hasilnya 6.840. Nah, di sini kita akan memasuki bagian yang kelima, yaitu permutasi siklis atau melingkar. Permutasi siklis digunakan untuk menentukan banyaknya cara menyusun n unsur berbeda dalam kondisi melingkar. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. P siklis atau permutasi siklis sama dengan n dikurang 1 faktorial. Terdapat 4 orang anak, yaitu Andi, Boni, Cindi, dan Dodi, akan duduk secara melingkar. Tentukan banyaknya urutan duduk yang memungkinkan. Maka kita masukkan rumus dari permutasi siklis, yang dimana tadi P siklis sama dengan n kurang 1 faktorial. Maka dapat kita masukkan rumusnya, P siklis sama dengan n kurang 1 faktorial, lalu 4 dikurang 1 faktorial, terdapat 3 faktorial, lalu 3 dikali 2 dikali 1, maka didapat hasilnya yaitu 6. Jadi banyak urutan duduk mereka berempat adalah 6. Lalu masuk ke bagian yang ke-6, yaitu permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi dengan unsur yang sama memiliki ciri khas di dalamnya, yaitu unsur atau elemen yang sama tidak boleh digunakan lebih dari 1 kali. Contohnya secara sistematis dirumuskan seperti ini. N permutasi R1, R2, R3, titik-titik Rn sama dengan n faktorial per R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial, titik-titik Rn. Contohnya di sini, tentukan banyaknya kata yang bisa disusun dengan menggunakan kata fisika. Dengan ketentuan, unsur yang sama tidak boleh muncul lebih dari 1 kali. Seperti ini. Fisika. R1 sama dengan huruf I sama dengan 2. Kenapa? Karena huruf I itu muncul sebanyak 2 kali. Depan huruf F dan di depan huruf S. Fisika. Lalu dapat diselesaikan melalui rumus yang sudah ditetapkan, yakni 6 permutasi 2 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial dengan 2 faktorial itu dihabiskan. Maka didapat 6 kali 5 kali 4 kali 3. Hasilnya 360. Terakhir kita akan memasuki pada bagian permutasi berulang. Pada permutasi berulang, urutan tetap diperhatikan, tetapi unsur atau elemennya boleh diulang secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. Pn sama dengan n pangkat R. Seperti ini penulisannya. Untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan contoh soal. Yakni contoh soalnya, tentukan banyaknya susunan 3 huruf dari kata monster. Dapat diketahui berdasarkan data pada soal, diketahui N sama dengan 7, R sama dengan 3. Lalu, kata monster ini, PN sama dengan N pangkat R. P7, N ini bisa ditulis sebagai 7. Karena yang diketahui tadi N sama dengan 7. Maka P7 sama dengan 7 pangkat 3. R sama dengan 3. Lalu didapat hasilnya 343 karena 7 pangkat 3 sama dengan 343. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya mengenai materi peluang akan dijelaskan oleh teman saya Aziza Gule. Sobat, sebelum kita membahas mengenai peluang, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel atau percobaan adalah kegiatan atau peristiwa yang memberikan sejumlah kemungkinan hasil. Semua kemungkinan hasil dapat digambar dengan diagram pohon atau tabel silang. Sobat, ruang sampel itu dinotasikan dengan S kapital, di mana adalah himpunan semua kemungkinan hasil. Banyak anggota ruang sampel dinotasikan dengan N buka kurung S kapital tutup kurung. Nah, yang kedua yaitu kejadian. Kejadian dinotasikan dengan K kapital, di mana adalah himpunan salah satu kemungkinan hasil. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Banyak anggota kejadian dinotasikan dengan N buka kurung K kapital.
Menentukan suatu kejadian dapat dilakukan dengan cara mendaftar semua titik sampel. Contoh, dilakukan percobaan melempar 2 dadu secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Kita tentukan yang pertama, kejadian muncul mata dadu pertama dan dadu kedua masing-masing adalah bilangan genap. Yang kedua, banyak anggota tak kejadian tersebut. Maka kita jawab, dimisalkan K adalah kejadian muncul mata dadu pertama dan kedua masing-masing adalah bilangan genap. Dapat kita menggunakan tabel. Yang pertama dadu 1 itu bermata genap 2. Yang keluar adalah 2,2, 4,2 dan 6,2. Yang mata dadu 1 dan 2-nya 4, 2,4, 4,4, 6,4. Apabila mata dadu yang kena maka 2,6, 4,6 dan 6,6. Maka dapat kita tuliskan K sama dengan kurung karawal 2,2, 4,2, 6,2, 2,4, 4,4, 6,4, 2,6, 4,6, 6,6. Banyak anggota K adalah NK sama dengan 9. Peluang kejadian. Menentukan peluang suatu kejadian sama halnya dengan menentukan besar kemungkinan munculnya kejadian tersebut. Peluang kejadian K dinotasikan dengan anggota kejadian K dibandingkan dengan banyaknya anggota ruang sampel. Dapat dirumuskan PK sama dengan NK per NS dengan PK lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Jika PK sama dengan 0 berarti K adalah kejadian mustahil dan tak mungkin terjadi. Jika PK sama dengan 1 berarti K adalah kejadian dan pasti terjadian. Selanjutnya yaitu mengenai frekuensi harapan. Jika percobaan dilakukan secara terus-menerus secara berulang-ulang, maka frekuensi harapan muncul suatu kejadian semakin besar. Frekuensi harapan kejadian K dinotasikan dengan FK. Misalkan pada suatu percobaan yang diulang sebanyak M kali dan peluang kejadian K adalah PK. Frekuensi harapan kejadian K adalah FK sama dengan M kali PK. Kemudian sobat, kita akan membahas mengenai peluang kejadian saling lepas. Dimisalkan pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 1 kali, K1 adalah kejadian muncul mata dadu prima dan K adalah kejadian muncul mata dadu kelipatan 3. Menentukan peluang munculnya K1 dan K2 dilakukan dengan menggunakan rumus peluang kejadian majemuk. Kemudian sobat, kita akan membahas mengenai kejadian tidak saling lepas. Kemudian yang kedua itu ada kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan disebut kejadian tidak saling lepas. Nah sobat, kita akan membahas yang selanjutnya yaitu mengenai kejadian saling lepas. Dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan disebut kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas. Dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan disebut kejadian saling lepas. Kemudian adalah peluang kejadian bebas stokastik, di mana dua kejadian yang tidak saling bergantung atau mempengaruhi disebut kejadian bebas stokastik. Nah, sobat, kita akan membahas selanjutnya mengenai peluang komplement kejadian. Misalkan K adalah suatu kejadian, peluang kejadian bukan K dinotasikan dengan PK pangkat C. Atau P pangkat K aksen adalah banyak anggota kejadian bukan K dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Peluang kejadian bukan K disebut juga peluang komplement kejadian. Dapat dirumuskan PK sama dengan NK pangkat C per NS. Selain dengan menggunakan banyaknya anggota kejadian bukan K, peluang komplement K dan dapat juga ditentukan dengan menggunakan banyaknya anggota kejadian K. P, K pangkat C sama dengan 1 dikurang PK. Peluang komplement kejadian K lebih mudah ditentukan dengan merumuskan P, K komplement sama dengan 1 kurang PK. Sobat, kemudian yaitu peluang kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat adalah dua kejadian pada satu percobaan. Kejadian yang satu terjadi dengan syarat kejadian yang lainnya telah terjadi. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi adalah P A per B sama dengan P A iris B per P B.